Oke, kita bakal bedah satu hal, satu pertanyaan simple yang kelihatannya sepele, tapi jawabannya ini bisa bener-bener ngubah cara lo lihat duit selamanya. Serius, hampir semua orang kan pengennya kaya ya, tapi anehnya hampir nggak ada yang bener-bener paham bedanya. Nah, di sini kita bakal bongkar abis kenapa mindset ngejar duit doang itu justru jebakan. Dan gimana sih cara bangun sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekedar gaji gede? Nah, ini dia pertanyaannya. Apa sih bedanya orang yang rich sama orang yang wealthy? Kelihatannya mirip kan? Tapi ini sumpah ini krusial banget. Kenapa? Karena mayoritas orang di luar sana, bahkan yang gajinya udah puluhan atau ratusan juta sebulan, itu masih ngejar hal yang salah, men. Mereka sibuk ngejar jadi rich, bukan jadi wealthy. Dan perbedaan kecil ini, wah harganya mahal banget di akhir. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Dari salah paham paling mendasar soal rich versus wealthy. Ini bukan cuma soal beda istilah. Ini soal dua dunia yang benar-benar beda. Dan ngertiin ini adalah langkah pertama buat keluar dari permainan yang salah. Oke, simpelnya tuh gini. Jadi orang rich itu artinya ya lo punya banyak duit masuk, cash flow lo gede. Bayangin deh dokter spesialis top, pengacara kondang, konsultan mahal, mereka itu rich. Tapi ada tapinya nih. Coba tanya, apa yang terjadi kalau mereka berhenti kerja? Boom, keran duitnya langsung mati, selesai. Nah, kalau wealthy, ini beda game bro. Ini bukan soal berapa gede pemasukan lo hari ini, tapi soal lo punya aset-aset yang kerja buat lo, yang terus-terusan ngasilin duit, bahkan pas lo lagi molor. Jadi bukan lo yang kerja buat duit, tapi ada sistem, ada mesin yang kerja buat lo. Nah, konsep di balik rich tadi, itu namanya linear income. Gampangnya penghasilan lo itu ya sebanding lurus sama waktu dan tenaga yang lo keluarin. Lo kerja 1 jam, ya dibayar buat 1 jam itu. Lo liburan seminggu, ya nol pemasukan. Lo kejebak dalam transaksi paling kuno di dunia. Nuker waktu lo yang terbatas dengan uang. Ada satu pemikir bisnis gokil namanya Naval Ravikant. Dan dia ngerangkum ini, pas banget. Dia bilang kekayaan itu adalah aset yang menghasilkan uang pas lo tidur. Tuh, dengerin. Kata kuncinya cuma satu, aset. Sesuatu yang jalan terus tanpa perlu lo tongkrongin tiap hari. Coba deh, lihat grafik ini deh, biar kebayang. Jalur rich itu yang garis lurus naik ke atas tuh. Kenceng naiknya, gajinya gede, keren. Tapi lihat deh, begitu dia berhenti kerja, tak! Langsung datar, langsung stop. Beda jauh sama jalur wealth. Lihat deh kursa yang melengkung ke atas itu. Awalnya emang pelan, kelihatannya cupu. Tapi lama-lama, whoosh, pertumbuhannya eksponensial. Dan yang paling gila, dia nggak akan berhenti. Bahkan pas lo lagi liburan di Bali. Nah, pertanyaannya simpel. Lo mau ada di grafik yang mana? Nah, sekarang kita dalemin lagi nih masalah utamanya. Kenapa sih ngejar penghasilan linear itu? Bahaya banget, kenapa gue sebut ini jebakan? Ini adalah perangkap yang banyak banget orang ambisius, bahkan yang pintar sekalipun akhirnya jatuh ke dalamnya juga. Ini dia nih. Selamat datang di The Hamster Wheel, roda hamster. Ini metafora yang pas banget buat orang yang ngejar gaji atau mungkin lo freelance yang bergantung sama proyek. Lo lari terus di dalam roda, capek, keringetan, kelihatannya sibuk banget, produktif banget. Tapi sebenarnya lo nggak kemana-mana, tetap di titik yang sama. Jadi kenapa ini jebakan Batman? Pertama, dan ini yang paling fatal, lo ngejual waktu lo, satu-satunya aset yang nggak bisa lo beli lagi, nggak bisa lo tambah. Kedua, ini tuh nggak bisa di scale, lo cuma punya 24 jam sehari kan, nggak bisa tiba-tiba jadi 48 jam. Ketiga, lo bakal kejebak di siklus feast and famine, tahu kan? Pas lagi banyak proyek, wah foya-foya. Pas lagi sepi, langsung gigit jari, pusing 7 keliling. Dan yang paling parah, setiap bulan atau setiap proyek baru, lo itu selalu mulai dari nol lagi. Capek kan? Dengerin kalimat ini baik-baik, ini nusuk tapi 100% benar. Kalau bisnis lo hancur pas lo tinggal liburan, berarti lo nggak punya bisnis, lo cuma punya pekerjaan. Sekali lagi ya, lo nggak punya bisnis, lo cuma punya pekerjaan yang kebetulan lo bosnya. Oke, terus solusinya gimana dong? Nah ini dia, ini soal mindset shift yang paling fundamental. Berhenti mikir kayak tukang, mulailah mikir kayak arsitek. Berhenti ngerjain kerjaan, mulailah ngerancang sebuah mesin. Mesin bisnis yang beneran jalan, yang bisa bikin lo wealthy, itu punya 3 komponen wajib. Nomor 1, dia harus nyelesain masalah yang beneran ada dan cukup besar. Nomor 2, ini yang paling penting, dia harus punya sistem yang bisa jalan tanpa lo. Dan yang ketiga, nilainya itu harus terus bertumbuh, compounding.
Kayak efek bola salju yang makin lama makin gede. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Ke inti dari semua ini. Bagian yang paling jarang diomongin orang, tapi justru jadi penentu segalanya. Rahasia di balik semua ini cuma satu kata. Leverage. Atau daya ungkit. Jadi ada 4 jenis leverage utama yang perlu lo tahu. Yang pertama, labor. Ini klasik. Orang lain kerja buat lo. Lo punya tim. Kedua, capital. Duit yang kerja buat lo. Lewat investasi, modal, dan sebagainya. Nah, ada 2 lagi yang paling powerful di era sekarang. Code. Software, aplikasi yang bisa kerja 24/7 tanpa ngeluh, tanpa minta naik gaji. Dan yang terakhir, media. Konten kayak video, tulisan di blog, podcast yang bisa terus-terusan narik audiens baru buat lo. Bahkan saat lo lagi tidur. Nah, ini bedanya nih, ini penting banget. Leverage yang lama kayak tim sama modal itu bagus, tapi dia punya biaya marginal. Maksudnya, buat nambah hasil, lo harus nambah modal atau nambah orang. Selalu ada biaya tambahan. Beda banget sama leverage baru, yaitu code dan media. Lo bikin sekali, tapi bisa disalin, bisa direplikasi jutaan kali. Dengan biaya tambahan yang hampir nol. Gila kan? Ini dia. Inilah cheat code-nya. The ultimate cheat code buat bangun kekayaan di abad 21 ini. Zero marginal cost of replication. Biaya replikasi dengan ongkos marginal nol. Catat nih, konsep inilah yang ngubah seluruh permainan. Artinya apaan sih? Gini, bayangin lu bikin satu e-book atau rekam satu video. Lu cuma kerja sekali kan? Nah, setelah itu, biaya buat ngasih e-book itu ke 10 orang atau ke 10 juta orang, itu sama aja, hampir nol. Bandingin sama jualan, katakanlah kaos. Mau jual 10 juta kaos, ya harus produksi 10 juta kaos. Biayanya gede. Nah, inilah cheat code-nya. Inilah yang bikin perusahaan kayak Spotify atau Netflix bisa punya valuasi gila-gilaan. Padahal timnya relatif kecil. Oke, dari semua yang udah kita bahas, sekarang kita satuin, kita rangkum jadi sebuah formula yang jelas. Kerangka yang bisa lo pakai buat mulai ngebangun kekayaan sejati. Bukan cuma sekedar jadi orang rich yang sibuk. Ini dia formulanya. Wealth sama dengan masalah besar dikali sistem yang scalable dikali leverage tinggi. Ingat ya, ini perkalian bukan penjumlahan. Artinya ketiga-tiganya harus ada. Kalau salah satu aja nilainya 0, ya hasilnya bakal 0 juga. Lo harus nyelesain masalah yang nyata, pakai sistem yang bisa digedein, dan diperkuat pakai daya ungkit paling tinggi yang bisa lo temuin. Jadi inti dari semua ini bukan cuma soal taktik bisnis, tapi soal pergeseran mindset. Tujuannya itu bukan buat kerja lebih giat, bukan buat main lebih keras di permainan yang sama, yaitu nuker waktu sama duit. Bukan. Tujuannya adalah buat keluar dari permainan itu, buat mubah aturannya. Lo bangun sebuah sistem, sebuah mesin yang ngasilin nilai bahkan pas lo lagi nggak main. Gue mau tutup dengan satu pertanyaan ini buat lo renungin. Serius, bawa pulang pertanyaan ini. Setelah tahu semua ini, coba deh lupain dulu soal ngejar gaji berikutnya atau proyek berikutnya. Coba berhenti sejenak dan pikirin, mesin penghasil nilai seperti apa yang bakal lo bangun mulai hari ini. Karena kuncinya itu bukan modal gede atau bakat luar biasa. Kuncinya adalah kejelasan tentang arsitektur apa yang mau lo ciptain.